Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Dalam video ini saya mencoba untuk sharing ke teman-teman berkaitan seperti judul di bawah ini. Ikatan jual beli tanah versus kuasa untuk menjual tanah. Ini maksudnya bagaimana? Saya coba terangkan satu persatu. Konsep dasar dari jual beli adalah terang dan tunai. Terang maksudnya di sini jual beli tersebut dilakukan secara terbuka, subjek dan objeknya jelas, disertai dengan bukti kepemilikan atas objek tersebut juga jelas. Tunai adalah jual beli tersebut dilakukan secara seketika dan sekaligus, mulai dari pembayaran atas objek tanah maupun pajak-pajak atas jual beli tanah tersebut. Tetapi konsep dasar itu tidak semua bisa dilakukan atau bisa terpenuhi di dalam kita pada saat melakukan transaksi jual beli tanah. Tetapi belum terpenuhi itu bukan berarti transaksi jual beli tersebut tidak bisa dilakukan. Terdapat satu instrumen supaya nanti jual beli tersebut bisa dilanjutkan, yaitu ikatan jual beli IJB atau biasa disebut juga pengikatan jual beli atau PJB, akte notarial, akte ikatan jual beli. Jadi supaya lebih menjamin kepastian hukumnya bagi si penjual maupun si pembeli. Ikatan jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu ikatan jual beli belum lunas dan ikatan jual beli yang sudah dilakukan dengan pelunasan. Saya terangkan kembali, barangkali bisa merefresh teman-teman. Ikatan jual beli ini kenapa tidak langsung proses ini kita langsung menuju ke akte jual beli? Dikarenakan mungkin satu, pembelian tersebut dilakukan secara mengangsur atau cicil. Yang kedua, mungkin masih objeknya masih ada hubungan dengan pihak ketiga, jadi masih menunggu. Yang ketiga, kemungkinan juga pajaknya belum lunas dalam pembayarannya, atau mungkin bukti kepemilikannya, suratnya masih proses di dalam BPN. Oke, kita kembali lagi ke ikatan jual beli. Ikatan jual beli tersebut dibagi menjadi dua, ikatan jual beli belum lunas dan ikatan jual beli lunas. Ikatan jual beli belum lunas ini tidak bisa diterbitkan surat kuasa untuk menjual, dikarenakan namanya juga belum lunas. Ikatan jual beli belum lunas ini di dalamnya tidak ada surat kuasa untuk menjual. Jual beli lunas di dalamnya dibarengi dengan surat kuasa untuk menjual apabila persyaratan sudah terpenuhi, termasuk pembayarannya sudah terpenuhi,
mungkin ada beberapa yang mungkin pajaknya atau apa yang mungkin pembayarannya sudah terpenuhi, sudah lunas semua, termasuk pembayaran jual beli, pembayaran pajak, ini sudah lunas semua, sudah dibayar secara lunas semua. Jadi ketika semua sudah terpenuhi, maka dengan ikatan jual beli lunas tersebut, dengan adanya surat kuasa untuk menjual, kita tidak perlu lagi membutuhkan penjual maupun pembeli, dikarenakan di situ di dalam ikatan jual beli sudah ada surat kuasa untuk menjual, dan biasanya tertera, katakan saya Welum Mintarja selaku penjual QQ dan Welum Mintarja selaku pembeli. Jadi seperti itu. Jadi semua saya melakukan transaksi jual beli, saya sebagai pembelinya, saya beli tanah tersebut dari si A. Nanti ikatan jual belinya itu menyampaikan bahwa saya selaku penjual dan sekaligus saya selaku pembeli. Oleh sebab itulah dibarengi dengan surat kuasa untuk menjual. Itu kalau ikatan jual beli lunas. Sesuai dengan ketentuan pasal 1796 KUH Perdata, kuasa untuk menjual sejatinya adalah kuasa untuk memindahkan atau mengalihkan objek tersebut yang pada prinsipnya hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, maka harus dituangkan di dalam akte otentik dan secara tegas kata-katanya, surat kuasa untuk menjual tanah, objek nomor berapa, nomor sekian dan sebagainya. Itu harus jelas. Kalau tidak jelas, nanti bisa terjadi gugatan, bisa juga nanti dibatalkan. Karena kuasa jual itu pada prinsipnya, saya ulangi kembali, pada prinsipnya kuasa jual itu mengalihkan suatu objek, suatu benda yang seharusnya hanya bisa dilakukan pada si pemiliknya, si pemilik tanah. Ikatan jual beli lunas pada prinsipnya tidak bisa dicabut kembali dan tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi si pembeli yang telah melakukan pembayaran secara lunas, tetapi ada salah satu persyaratan yang belum bisa terpenuhi untuk proses selanjutnya. Maksudnya proses di sini adalah menjadikan ke akte jual beli. Tetapi terdapat surat kuasa untuk menjual yang apabila tidak ada hubungannya dengan ikatan jual beli lunas, maka surat kuasa jual tersebut bisa dilakukan pencabutan kuasa kalau tidak ada kaitannya dengan ikatan jual beli lunas. Misalnya saya diberikan kuasa untuk menjual, akte notari, kuasa untuk menjual atas aset dari klien saya, tetapi saya tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan klien saya. Hanya saya dipercaya untuk menjualkan aset. Maka klien saya tersebut bisa sewaktu-waktu melakukan pencabutan kuasa untuk menjual. Dan kemudian apabila aset tersebut sudah terjual, maka surat kuasa untuk menjual ini tidak bisa dicabut, akan tetapi jalan satu-satunya adalah melakukan gugatan ke pengadilan mengenai
pembatalan dan keabsahan jual beli. Demikian saya kira itu sharing kami untuk hari ini. Mungkin barangkali teman-teman ada kritik maupun saran, kami persilakan di kolom komentar. Sementara seperti itu, dan jangan lupa hidup sehat dan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.